hingga jam pukul 10 dan dialog ini akan dipandu oleh Ivon Momo. Ya, baik pendengar Radio Republik Indonesia di manapun berada, juga yang menyaksikan lewat Facebook, untuk pagi hari ini kami juga mengundang yang berkaitan terus dengan narkoba, Bapak Melki Tuan Kota SE, Kepala Badan Penanggulangan Narkoba yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat pagi Pak Melki. Ya, selamat pagi Ibu Ivon dan semua kru yang ada. Salam sejahtera, salam bagi kita semua dalam perjumpaan di pagi hari ini. Terima kasih. Iya, dan pendengar, untuk topik pagi hari ini narkoba merusak. Iya, topik pagi ini narkoba merusak masa depan. Baik, dan saya mau pastikan dulu Pak Melki untuk pimpinan dan semua angkasawan angkasawati RRI Tahuna ini bebas narkoba. Amin. Ya, Pak Melki juga pastikan di Badan Narkoba bebas narkoba ya, artinya tidak ada yang terlibat sama sekali ya. Ya, kepastian dulu Pak bagi itu udah pasti. Itu memang pasti karena sebagai instansi ya, sebagai instansi yang melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan pemberantasan narkoba, kita juga harus menjadi contoh ya. Jadi harus menjadi contoh kepada semua. Jadi memang saya jamin 100% bahwa pegawai yang ada di Badan Narkotika Nasional, lebih khusus di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, semua bebas dari narkoba. Iya, baik. Pendengar sudah ya, kita mengawali bahwa untuk dari Badan Narkoba sendiri semuanya 100% tidak terlibat. Dan kepastian ini tentunya dari Pak Melki sendiri yang menakodai Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, pinginnya merindukan bahkan upaya-upaya agar supaya kepastian ini juga dimiliki oleh semua kalangan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, termasuk juga generasi muda, agar memang tidak sama sekali terlibat narkoba. Namun demikian, untuk saat ini sudah ada juga yang terlibat. Jadi Pak Melki, untuk sosialisasi dan upaya yang dilakukan seperti apa dan bagaimana penanganan yang sudah dilakukan dan tengah dilakukan? Ya, terima kasih. Kita melihat memang perkembangan yang ada ya, bukan hanya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri atau di Indonesia, tetapi di dunia ya. Ini masalah narkoba memang sangat luar biasa dan masalah yang memang perlu ditangani secara serius, karena narkoba ini adalah satu kejahatan yang luar biasa sehingga disebut sebagai kejahatan yang memang harus kita tangani secara bersama-sama. Kejahatan tingkat tinggi ini Pak. Memang ya, kejahatan narkotika ini sudah makanya disebut extraordinary crime ya, kejahatan yang memang luar biasa. Nah, dan memang itu perlu ditangani secara secara bersama-sama, bukan hanya Badan Narkotika Nasional tetapi semua elemen bangsa yang ada ini harus bergandengan tangan untuk menangani masalah ini, karena kejahatan yang memang melibatkan bukan hanya di dalam negeri tetapi melibatkan jaringan internasional ya. Jadi itu memang sangat-sangat penting sekali. Iya, upaya yang dilakukan memang di lapangan juga sudah terbukti dari Badan Narkotika melakukan sosialisasi bagi generasi muda pada setiap waktu ya, setiap kesempatan, juga yang ada di sekolah-sekolah. Tapi memang miris sekali ya Pak, bahkan ini untuk narkoba ini yang terlibat para petinggi-petinggi ini sudah terbukti ada yang sementara dalam proses mereka sementara ditangani secara medis juga, bahkan ada yang sampai masuk penjara. Apakah tidak cukup
sosialisasi sebenarnya yang dilakukan sampai di tingkat nasional, melibatkan juga semua stakeholder. Kenapa masih ada juga justru para petinggi yang menggunakan? Seperti apa ini pandangan Pak Melki? Sebenarnya ada apa ini? Ya, terima kasih. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa keterlibatan ya, bukan hanya masyarakat kecil atau orang bawah, tetapi sudah merambah sampai ke seluruh ya, apalagi sampai ke seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Yvonne bahwa sampai kepada pejabat yang ada ya, memang itu kenyataan yang terjadi. Makanya dengan kenyataan yang ada ini sekarang pemerintah lewat Pak Presiden telah ya mengeluarkan regulasi atau peraturan ya, yaitu Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau Narkotika dan Prekursor Narkotika ini, karena ini memang dilihat dari situasi yang ada sehingga bisa dikatakan bahwa kita berada dalam situasi darurat narkoba. Makanya pemerintah mengeluarkan ini yang ditujukan kepada semua kementerian lembaga yang ada, bahkan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, TNI, Polri untuk memang melaksanakan ini ya, karena situasi yang ada. Dan hal ini bisa kita lihat dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ada. Ya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia, data terakhir yaitu 1,95% atau 3,66 juta orang yang terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba, yang di dalamnya mulai dari generasi muda sampai dengan pejabat yang ada ini. Inilah data yang ada dan ini yang memang sangat memprihatinkan. Sehingga dalam pelaksanaan program untuk pencegahan ini, khusus Badan Narkotika Nasional mempunyai 4 program ya, pendekatan strategi yang kita lakukan dalam rangka mengatasi permasalahan narkoba yang ada di Indonesia ini. Yang pertama yaitu lewat soft power approach atau pendekatan ya, soft power approach ini. Soft power approach ini kita lakukan, di dalamnya ada 3 pendekatan, 3 kegiatan atau program, yaitu mulai dari pencegahan ya, program pencegahan, terus ada program pemberdayaan masyarakat dan program rehabilitasi. Selain itu untuk pendekatan yang berikut yaitu adalah hard power approach. Hard power approach ini kita lakukan yang namanya pemberantasan. Di dalam pemberantasan ini bagaimana kita berupaya untuk bisa memutuskan mata rantai peredaran gelap narkotika ini. Selain itu juga ada yang namanya smart power approach. Smart power approach ini kita lakukan dengan menggunakan IT ya, sistem IT ini. Kita memanfaatkan ini, contohnya seperti hari ini ya, kita menggunakan media elektronik ini sebagai satu sarana untuk bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat lewat RRI. Itu juga penggunaan atau pemanfaatan media sosial yang ada, seperti di BNN sendiri kami memanfaatkan media sosial sebagai salah satu sarana untuk bisa menyampaikan informasi-informasi tentang program P4GN kepada masyarakat ya, baik itu lewat Facebook, Instagram, Twitter, YouTube yang ada ya di BNN Kasanggi, dan bahkan BNN seluruh Indonesia kita memanfaatkan ini untuk bisa menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Dan yang satu yang terakhir yaitu strategi corporation atau kerjasama. Lewat program kerjasama yang ada kita lakukan
dengan semua stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, bahkan di antar kementerian lembaga, ya secara nasional antar kementerian lembaga, sedangkan di daerah itu dengan pemerintah daerah, bahkan stakeholder terkait dan lembaga sosial kemasyarakatan yang ada lewat PKS, ya, perjanjian kerjasama yang kita telah laksanakan. Salah satu contoh kalau di sini untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe sendiri seperti di RRI, ya, RRI Tahuna, ada tim penggerak PKK Kabupaten, ada dinas sosial, dinas pemberdayaan masyarakat dan perlindungan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, juga BKKBN dan instansi terkait Lapas Tahuna dan TNI juga, ya, TNI Polri. Kita lakukan inilah pendekatan ini dalam rangka kita mengatasi permasalahan yang ada, sehingga semua stakeholder terkait yang ada bisa terlibat langsung sebagaimana amanat dari Impres nomor 2 tahun 2020, serta untuk pemerintah daerah sendiri yaitu lewat peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2018. Iya, baik. Pak Melki, tadi disampaikan ada upaya-upaya, ya, strategi-strategi yang dilakukan, bahkan ada rehabilitasi juga pemberantasan ini. Kalau pemberantasan ini kan Sangihe untuk transportasi udara sudah lancar, transportasi laut juga sudah lancar. Mengingat kita juga berada di wilayah perbatasan dengan Filipina, macam yang lalu ada kasus-kasus yang ini juga kan bisa menjadi peluang untuk masuk lewat transportasi laut, ya, yang begitu luas. Kerjasama ini dengan TNI tentu Angkatan Laut seperti apa agar supaya barang-barang ilegal termasuk di dalamnya untuk narkoba memang tidak akan masuk di Kabupaten Sangihe karena penggunaannya ada, karena memang barangnya ada. Ya, gimana ya Pak Melki, termasuk di bandara juga? Ya, terima kasih. Jadi memang dalam penanganan narkoba ini, apalagi kita sebagai wilayah kepulauan, ya. Jadi yang jelasnya bahwa di dalam penanganan ini kita tetap berkoordinasi dengan semua instansi terkait yang ada yang berhubungan lewat, kalau misalnya lewat transportasi udara berarti kita akan berhubungan atau bekerja sama dengan pihak bandara. Sedangkan kalaupun lewat transportasi laut atau lewat laut, semua kita juga tetap berkoordinasi dengan baik Angkatan Laut maupun KPLP, UPP Pelabuhan Tahuna dan semua stakeholder terkait, bahkan Polairut, kita tetap berkoordinasi dengan semua dalam rangka pencegahan ini. Terus kalau di darat pun demikian dengan instansi terkait seperti Dinas Perhubungan maupun ada, ya, dengan yang lain sebagainya. Jadi tetap koordinasi ini tetap kita bangun terus, karena dalam mengatasi ini yang tadi saya katakan bahwa untuk kita cegah, kita berantas ini tidak mungkin semata hanya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetapi harus semua secara bersama-sama. Iya, baik. Ya. Iya, Pak Melki, ini kan di setiap celah yang ada bisa saja masuk untuk narkoba ini, ada berbagai jenis. Ya, apakah sudah bisa menerapkan, ya, penerapan untuk pemeriksaan penumpang yang masuk di Sangihe, karena masih saya perhatikan kan masih bebas masuk, hanya menggunakan tiket saja, oke, masuk, go to Sangihe menggunakan transportasi laut. Ya, kalau memang peningkatan kerjasamanya, bisakah ada penerapan misalnya pemeriksaan melalui penggunaan alat detektor begitu? Karena sekarang kan ada lentingan-lentingan, bahkan masuk di obat-obatan yang dikira obat, padahal di dalamnya ada serbuk-serbuk. Iya, bagaimana ini Pak Melki? Ya, terima kasih. Jadi memang dalam rangka pencegahan ini satu cara yang baik, namun kalaupun kita harus melakukan pemeriksaan yang secara langsung, karena ya itu juga akan sangat-sangat menghambat, tetapi semua tetap kita pantau, kita awasi, karena
pasti ada yang dicurigai, pasti kita akan punya tindakan, kita akan melakukan tindakan-tindakan persuasif dengan cara-cara yang kita bangun sehingga tidak akan mengganggu Kamtibmas yang ada, bahkan mungkin arus penumpang yang ada. Jadi itu tetap kita laksanakan dengan pola dan cara yang ada, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang lain, dan itu pasti kita lakukan. Jadi mungkin selama ini melihat kayaknya kami dari BNN sendiri tidak pernah mungkin ada pemeriksaan langsung yang memang bisa ini, tetapi tetap masih kami dipikirkan juga untuk lakukan, kenyamanan kenyamanan, baik. dan kita lakukan secara silent, yang dicurigai tetap kita lakukan itu, dan itu seperti itu. Jadi tetap kita lakukan semuanya dengan cara-cara yang kita berbagai cara sehingga tidak mengganggu itu. Tidak mengganggu aktivitas yang ada. Iya, baik. Iya, Pak Melki, untuk sange sendiri sudah ada berapa macam ya obat terlarang yang pernah didapat, dan sementara penanganan untuk rehabilitasi, dan berapa banyak warga, dan apakah paling banyak yang paling banyak apakah dewasa atau generasi muda? Ya, terima kasih dalam penanganan ini, dan kalau kita melihat perkembangan data yang ada, memang di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini khusus ya dalam penanganan masalah narkoba ini yang kalau kita lihat mulai dari, karena narkoba ini yaitu ada 3, yaitu bicara narkoba berarti kita berbicara tentang narkotika. Setelah kita berbicara narkotika, kita berbicara tentang psikotropika, dan dari psikotropika ada lagi yang namanya bahan adiktif atau zat adiktif. Khusus untuk narkotika sendiri, ya, untuk di Sulawesi Utara, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini memang masih sangat minim sekali ya kasus ini. Ya, tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada. Itu pasti tetap ada, hanya karena kejahatan ini memang kejahatan yang sangat terstruktur dan tersusun dengan rapi, sehingga kita tetap mengawasi dan memantau terus, walaupun mungkin gaungnya kurang, karena kalau bicara narkotika ya kejahatan ini, pengungkapan kasus narkotika yang ada di sini. Namun yang banyak kalau kita melihat sesuai data yang ada, yaitu untuk psikotropika dalam hal ini obat-obat keras seperti 3X dan Somadril, yang paling banyak itu 3X ya. Itu sangat banyak, dan yang banyak kedua juga yaitu zat adiktif dalam hal ini lem ehabon ya. Selain lem ehabon ada juga yang namanya bunga trompet, ada juga bunga kecubung, tetapi itu punya jumlah yang agak kecil. Tetapi kalau untuk 3X dan lem ehabon ini sangat banyak, dan ini yang kita lakukan pencegahan lewat kegiatan ya rehabilitasi, dan itu yang kita dapat informasi menyangkut dengan pengguna yang ada ya. Jadi pengguna yang ada ini memang lebih banyak itu di zat adiktif, yaitu pengguna lem ehabon ya. Kalau obat keras seperti 3X ada, tetapi tidak terlalu banyak. Nah, artinya itu yang terungkap dan yang melapor diri untuk direhabilitasi yang oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tetapi sebenarnya kalau dengan informasi-informasi yang ada peredaran, apalagi untuk 3X ini juga cukup marak di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, terutama di Kota Tahuna dan sekitarnya, sehingga memang ini tetap kita bekerja sama dengan pihak Polres maupun pemerintah kelurahan yang ada, dan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk bisa kita cegah peredaran ini, sehingga anak-anak kita yang ada bisa terlepas dari jeratan barang-barang haram ini. Iya, Pak Melki, ini kita bicara salah satu yaitu ehabon. Sebetulnya ini kan bahan keras yang sering juga digunakan oleh para tukang, dan tukang jahit sepatu ini gunakan ehabon, berarti keras ya Pak Melki. Sementara ini juga dijual bebas. Saya lihat juga masih ada di pertokoan atau di tempat-tempat yang lain, karena ini dibutuhkan oleh tukang misalnya, tetap saja dijual. Ya, untuk memberikan
apa ya, sosialisasi bagi masyarakat terkait salah satunya e-health seperti apa ini Pak Melki? Justru ini penggunaan paling banyak dan sangat merusak untuk daya pikir generasi muda. Ya, terima kasih. Jadi memang ini satu tantangan. Tantangan Tapi ya. Ya. Tapi kita tetap harus optimis bahwa ini bisa kita atasi. Ya, dan bagaimana jalan keluarnya perlu kami sampaikan bahwa dalam penanganan masalah lem Habon ini, kami sendiri dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe lewat semua kegiatan-kegiatan mau pertemuan yang melibatkan kami di dalamnya, kami selalu menghimbau kepada baik pihak pemerintah, organisasi perangkat daerah yang ada maupun organisasi sosial kemasyarakatan yang ada untuk bisa menyampaikan atau mensosialisasikan ini di semua kegiatan yang ada sehingga masyarakat juga bisa tahu. Nah, dalam penanganan untuk pencegahan ini kami sudah lewat satu pertemuan yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu, dan seingat saya ini sudah ada surat himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lewat Badan Kesbangpol, itu sebagai himbauan yang untuk diteruskan ke masyarakat, ke pemerintah sampai ke pemerintah desa maupun kelurahan untuk bisa menghimbau kepada para penjual, ya. Karena kita ketahui bersama bahwa lem Habon ini kan sebenarnya barang yang legal, ya. Iya. Barang yang legal yang memang disalahgunakan, ya. Kita tidak bisa melarang bahwa barang ini tidak boleh beredar. Kita tidak punya kapasitas untuk melarang itu, tetapi kita hanya bisa menghimbau agar barang ini silahkan dijual, tetapi jangan dijual kepada lebih khusus kepada anak-anak. Ya, karena memang banyak yang menggunakan lem Habon ini adalah anak-anak remaja, ya, yang berada di bangku SMP dan SMA, ya, umur-umur itu yang memang banyak yang menggunakan, sehingga ini kita menghimbau kepada lewat himbauan itu, diharapkan pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat lewat pertemuan-pertemuan yang ada itu bisa disampaikan kepada masyarakat, bahkan kepada pemilik-pemilik kios untuk tidak menjual bebas kepada anak-anak, tetapi kalaupun ada yang datang membeli, karena barang ini barang yang legal, dan manakala yang membeli itu anak-anak, ditanya siapa yang menyuruh, itu siapa yang menyuruh. Kalau orang tua suruh dia kembali ke rumah dan suruh orang tua yang datang beli sendiri. Itu efektif, ya, salah satu contoh. Ya, baik. Menerapkan. Dan ini seperti di Manado, ya, Ibu. Kita perlu sampaikan seperti di Manado, kalau di Freshmart dan di Indomaret itu manakala yang membeli itu setelah dilihat ini masih umur ini pelajar atau milenial, ya, itu biasanya pada saat sampai di kasir itu langsung ditahan dan itu tidak masuk di struk belanja pasti, jadi mereka langsung kembalikan. Ya, itu kalau di Freshmart. Tapi kalau di Indomaret maupun atau Alfamart, mereka memang komitmen setelah pertemuan dengan kami yang lalu, mereka memang punya komitmen dan itu mereka wujudkan, mereka implementasikan, yaitu dengan tidak menjual yang namanya lem Habon ini. Jadi kalau memang ke Manado mau beli lem Habon di Freshmart atau di Indomaret itu memang sama sekali tidak ada, dan ini memang cara-cara yang untuk bagaimana kita mencegah sehingga tidak akan banyak yang terlibat dalam penyalahgunaan. Iya, baik. Itu ada upaya-upaya dari narkoba. Baik, pendengar dan pemirsa juga melalui Facebook masih dalam topik kita pagi hari ini, narkoba merusak masa depan. Namun sebelum kita lanjut perbincangan dengan Bapak Melki Tuan Kota, kita ikuti dulu yang berikut ini.
Tahu gak, di Tahuna sudah ada narkotika jenis sabu loh. Wah, masa sih? Tahu dari mana kamu? Tahu dong, aku kan sudah jadi duta anti narkoba BNN. Tapi jangan khawatir, petugas BNN sudah menangkap pelakunya dan sekarang dia sudah masuk penjara. Wah, syukur deh kalau begitu. Tapi ingat, kita harus tetap waspada karena kejahatan narkotika bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja. Terus, apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda nih? Yang pertama, sebagai generasi muda kita harus sadar bahwa penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang sia-sia. Dan yang kedua, kita harus selektif dalam memilih pergaulan karena temanmu akan menentukan perilakumu. Dan yang terakhir, jangan pernah mencoba hal negatif, apalagi coba-coba rokok, miras, dan lem habon. Oh, gitu ya. Nah, kalau mau cari info lebih lengkap tentang bahaya narkoba, di mana ya? Kamu bisa kunjungi kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe atau follow media sosial BNN di Info BNN Kepulauan Sangihe. Oh, oke, siap. Narkoba no, Prestasi yes, war on drugs. Lewat live Facebook dan YouTube. Kita lanjut untuk perbincangan kita di pagi hari ini, narkoba merusak masa depan. Ya, tadi dari anak-anak sekolah ya, dari duta ya, duta narkoba ya, narkoba no, prestasi yes. Baik ya Pak Melki, juga upaya yang dilakukan dari Badan Narkotika Kabupaten Kepulauan Sangihe ini juga ada desa bersinar. Sejauh ini sudah berapa desa yang ditetapkan ya atau dicanangkan sebagai desa bersinar, dan apakah berikutnya ada desa-desa lain yang akan dipilih? Ya, terima kasih. Desa bersinar khususnya di Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai dengan saat ini di tahun 2023 ini kami dari pihak BNN telah melaksanakan itu sebanyak 8 desa bersinar, ya, 8 desa yang tersebar di ini berapa kecamatan 4 kecamatan, ya, kecamatan 5 di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tahuna Timur, Kecamatan Tahuna, Kecamatan Manganitu, Kecamatan Tamako, Tabukan Tengah, dan Tabukan Utara. Nah, di Tabukan Utara itu di Desa Peta dan Desa Utaurano. Untuk Kecamatan Tahuna yaitu di Kecamatan Kelurahan Menente, dan untuk Kecamatan Manganitu itu di desa atau kampung Talorane. Sedangkan untuk Tabukan Tengah itu di Desa Bira dan Tariang Baru. Sedangkan untuk Tamako itu di Desa Pananaru dan Desa Hesang. Ya, jadi ada 8. Perlu kami tambahkan juga bahwa selain desa bersinar yang telah dilaksanakan di tahun 2023 ini juga telah kita canangkan, yaitu sekolah bersinar. Yaitu untuk sekolah bersinar ini yang pertama yaitu di SMP Negeri 3 Tahuna dan SMK Negeri 1 Tahuna. Jadi di tahun 2023 ini ada 4 ya, 2 desa bersinar dan 2 sekolah bersinar, dan ini kita bukan hanya sampai di 2024 saja, tetapi karena berbicara tentang desa bersinar itu adalah merupakan program prioritas nasional yang akan kita laksanakan juga di tahun-tahun yang akan datang 2024 dan seterusnya, seperti itu. Iya, ya. Baik, iya Pak Melki, kalau untuk desa bersinar, sekolah bersinar, apakah berikutnya bisa ya, misalnya dari ada organisasi kemasyarakatan atau dari pemerintah untuk melaksanakan ini yang menjadi narasumber nantinya dari narkoba? Kalau selama ini yang melaksanakan dari BNN sendiri, berarti kalau misalnya ada yang berkerinduan untuk melaksanakan program ini, adopsi dari Badan Narkotika ini, bisa ya Pak Melki? Ya, terima kasih. Dan itulah yang kami harapkan seperti itu. Jadi dengan apa yang kami laksanakan atau yang diprakarsai oleh BNN
dengan desa-desa yang kami ambil sebagai role model atau percontohan ini, itu kami sangat berharap bukan hanya pemerintah atau BNN yang memprakarsa ini, tetapi ada inisiatif dari pemerintah daerah maupun pemerintah atau pemerintah kecamatan dan pemerintah kampung yang lain untuk bisa melaksanakan ini. Sebagai satu bentuk program pencegahan kepada masyarakat lewat pelaksanaan atau pencenangan desa-desa bersinar ini sebagai satu bentuk percontohan yang mana memang benar-benar mereka lakukan pencegahan, dan desa ini memang benar-benar desa yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang ada. Seperti itu harapan. Dan memang ini bukan tidak, sangat-sangat bisa sekali. Ya, itu yang diharapkan. Iya, baik. Ini Pak Melki kan memang ada ya yang sementara direhabilitasi untuk sekarang ini dari Sangihe. Bagaimana Pak Melki? Ya. Ada berapa orang ini? Terima kasih. Untuk tahun 2023 ya, sampai dengan posisi per bulan Oktober ini sesuai dengan target kami di tahun 2023 ini itu ada 20. Nah, dan kami telah merealisasikan yaitu sebanyak 15 orang. Oke, 15 orang ya, itu yang kita lakukan dalam bentuk rehabilitasi rawat jalan. Oh, rawat jalan. Ini berarti tidak masuk pada kategori berat ya Pak Melki ya? Jadi memang masih rata-rata sebagian besar masih dalam taraf atau tahap coba-coba. Nah, jadi sebelum terlambat kita lakukan ini rehabilitasi. Selain itu juga ada yang kita lakukan oleh di desa-desa bersinar yang tadi saya katakan, di 2 desa bersinar di 2023 ini itu ada 10. Jadi satu desa bersinar itu ada 5 yang dilaksanakan oleh yang namanya agen pemulihan lewat program intervensi berbasis masyarakat atau IBM. Nah, itu sudah berjalan semua dan itu sudah kita capai. Jadi kalau dihitung sampai dengan saat ini dari rehabilitasi rawat jalan dan program IBM ini ada totalnya ada sudah kita capai 25, yaitu 10 dari IBM dan yang 15-nya dari program rehabilitasi rawat jalan. Iya, kalau untuk penanganan biasanya memakan waktu berapa lama ya? Ya. Jadi untuk penanganan seperti ini kita melihat, jadi ada pada saat misalnya ditemukan ada pecandu atau penyalahgunaan narkoba ini, setelah kita temukan ya pengguna narkoba, itu yang ada kita lakukan lewat yang namanya ada asesmen. Jadi lewat asesmen yang dilaksanakan oleh petugas, di situ kita akan melihat sampai sejauh mana tingkat ketergantungan atau keparahan dari pecandu atau pengguna narkoba ini. Setelah itu baru kita akan menentukan. Nah, kalau dia sudah separah berarti akan kita lakukan berapa kali kita akan lakukan konseling. Bahkan kalau memang sudah parah sekali kita akan merekomendasikan ke BNNP, BNN provinsi untuk bisa masuk atau direkomendasikan untuk masuk dalam tahap rawat inap, sehingga supaya di balai rehab atau yang ada atau yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional sendiri. Jadi kita akan melihat untuk masalah rehabilitasi paling kurang ya, yang sekurang-kurangnya kalau tingkat ketergantungannya yang masih dalam taraf coba pakai, itu kita bisa lakukan 5-8 kali ya, untuk lakukan konseling dengan materi-materi yang akan dilaksanakan oleh petugas yang ada. Jadi paling minimalnya tuh 5 kali. Ada tingkatan-tingkatan ya penanganannya. Kita akan melihat sampai, makanya lewat program asesmen itu untuk melihat tingkat ketergantungan, bahkan sampai juga yang lebih berbahaya lagi kepada ada penyakit-penyakit bawaan, karena pasti dalam pengaruh juga ya penggunaan narkotika ini kan dia bukan cuma ini, tetapi itu kan punya pengaruh yang sangat besar terhadap kesehatan.
dia akan mempengaruhi di saraf, lari ke paru-paru, jantung, ginjal, dan organ-organ tubuh yang lain yang memang sangat vital. Sehingga itu lewat program assessment itu akan diperiksa. Kalau memang hanya ketergantungan saat, berarti kita lakukan program rehabilitasi. Tetapi kalau memang ada penyakit-penyakit bawaan, itu kita tim juga akan merekomendasikan kepada keluarga supaya bisa mengobati penyakit-penyakit bawaan yang memang apalagi yang sudah agak kronis, ya, misalnya ke paru-paru atau ke jantung, ke ginjal, ya, itu harus diobati dulu baru kita bisa melakukan rehabilitasi untuk pemutusan ketergantungan saatnya. Seperti itu. Jadi itu dalam pelaksanaan rehabilitasi itu langkah-langkah awal yang harus Iya, yang melakukan rehabilitasi ini dari Badan Narkotika sendiri atau melibatkan dari Dinas Kesehatan atau gimana ini, Pak? Ya, memang untuk pelaksanaan rehabilitasi ini ada dua, ada dari instansi pemerintah, bahkan dari komponen masyarakat. Nah, kalau dari komponen masyarakat kita berharap itu nanti ada LSM yang memang bergerak di bidang narkotika ini yang bisa bekerja untuk melaksanakan ini. Nah, yang selama ini kita lakukan lebih banyak itu lewat instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kalau kemarin sebelum itu kita punya juga ada yang namanya IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, yang memang di dalamnya kita libatkan pihak rumah sakit Liung Kendage yang ada rumah sakit daerah di Tahuna ini untuk pelaksanaan ini. Tetapi yang selama ini agak berjalan lebih banyak adalah dari klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe. Iya, iya, ini memang perlu ya disadari oleh seluruh masyarakat. Ini hanya kecil-kecil saja, tapi akibatnya sangat fatal, Pak Melki, ya, sampai harus direhabilitasi. Ini memakan waktu, tenaga, bahkan biaya untuk siapa saja yang terlibat. Bahkan bukan hanya merugikan diri sendiri, Pak Melki, keluarga juga ya, Pak Melki, ya. Ya, demikian memang. Jadi itu pasti selain diri sendiri juga keluarga, karena pasti keluarga akan terlibat, baik lebih khusus dalam apalagi untuk pembiayaan pasti. Jadi memang bukan hanya diri sendiri tapi semua, bahkan bukan hanya keluarga, tetapi kalau kita lihat ini juga kan negara juga yang pasti yang dirugikan, karena pasti seperti yang kita lakukan saat ini ya, masalah pembiayaan rehabilitasi untuk yang kita lakukan rawat jalan ini kan semua biaya itu ditanggung oleh negara, ya. Jadi para pecandu ini atau pengguna ini mereka direhabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi berarti kalau kita mau pakai hitung-hitung matematika tambah kurang berarti ini kan merugikan negara juga ya, menjadi beban negara, beban negara kan ya itu. Jadi memang kita berupaya supaya bagaimana kita menekan angka penyalahguna ini atau pecandu ini, sehingga ini juga akan mengurangi beban negara. Iya, baik. Ya, Pak Melki, ini ada pemberdayaan masyarakat juga, terus ada upaya dari BNN. Kalau dari BNN yang memberikan sosialisasi ini, sebetulnya yang menerima sosialisasi ini sudah cukup banyak lewat program-program ini. Ada berapa banyak ini, Pak Melki, ya? Ya, untuk tahun ini ya. Terima kasih. Kalau tanya berapa banyak? Banyak sekali. Ini sudah banyak. Kalau cuma bilang 5-10 ribu, saya sudah banyak ya. Sudah bisa mencapai itu, karena di tahun 2023 ini sendiri ya, untuk lingkungan pendidikan sendiri di tahun ajaran baru seperti kemarin itu seluruh sekolah SMP, SMA dan SMK yang ada di Kota Tahuna dan sekitarnya atau di 12 kecamatan yang ada di Pulau Sanger ini, di sisir ya, Pak, selatan ini, kami telah lakukan sosialisasi, nah, itu ke semua sekolah yang ada, bahkan bukan hanya ke itu, ke masyarakat lewat tim penggerak PKK ya, yang ada di kelurahan
maupun kampung yang ada, begitu juga kepada organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang ada seperti organisasi pemuda Karang Taruna, bahkan pemuda-pemuda di lingkungan keagamaan seperti pemuda gereja. Kita telah melaksanakan semua itu, Bah. Jadi kalau ditanya jumlah yang ada itu lewat kegiatan tatap muka ya, itu secara konvensional tatap muka itu ya sudah sekian ribu. Iya. Ya, apalagi lewat media yang ada ya, media seperti media sosial maupun lewat media elektronik. Ini kan cara-cara yang kita lakukan sosialisasi. Seperti RRI Tahuna. Berapa pendengar radio RRI Tahuna ini lewat sosialisasi yang penyampaian lewat ini. Itu sudah dari situ saja sudah sekian ribu. Belum lagi ada iklan-iklan kayak spot tadi ya. Spot yang tadi itu adalah bagian daripada kampanye kita kepada masyarakat. Nah, terus lewat media sosial kita, lewat media sosial, lewat 4 media yang ada itu, contohnya salah satu lewat Instagram sendiri ya. Kami setiap minggu yang like ya, subscribe-nya itu rata-rata 2.000 itu setiap minggu. Karena kami juga punya lewat media ini, kami itu selalu dievaluasi, kita melihat berapa orang yang like setiap ada konten yang kita sampaikan. Itu rata-rata di atas 1.500. Nah, jadi berarti kalau setiap minggu ada 1.500 orang yang bisa melihat itu, yang like, dan ini berarti sudah sekian banyak sudah, orang. Belum lagi ya, tersampaikan dan tersampaikan ya. Apalagi lewat yang mereka yang menerima dan diteruskan ke dalam keluarganya sendiri. Kalau dalam satu keluarga ada 4 orang, terus kalau ada 10.000 atau 1.000 orang, paling taruhlah 1.000 orang yang menerima itu dan diteruskan ke anggota keluarganya yang ada 4 orang, berarti ada 4.000 orang yang menerima informasi itu. Seperti itu minimal. Iya, baik, artinya yang semua disampaikan ini bisa dimengerti dan dilakukan, bukan hanya sepintas lewat saja ya, Pak Melki. Baik, dan Pak Melki berarti harus khusus generasi muda ada pendidikan dan perhatian dalam keluarga, orang tua, dan juga tokoh agama, tokoh masyarakat ketika memberikan sosialisasi bagi mereka untuk bahayanya narkoba ya, Pak Melki. Baik ya. Pak Melki, kita sudah di penghujung ya untuk dialog kita. Silakan Pak Melki untuk closing statement. Ya, terima kasih kepada para pendengar Radio Republik Indonesia dan terutama masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan melihat perkembangan narkotika yang ada, saya ingin menghimbau kepada seluruh untuk mari kita bersama-sama untuk melakukan perang melawan narkoba. Mari kita sama-sama menjaga generasi bangsa ini ya, lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Sangihe ini, sehingga karena mereka adalah sebagai aset yang harus kita jaga, dan mereka adalah sebagai pelanjut atau sebagai generasi yang akan melanjutkan perjuangan ini untuk mengisi membangun daerah yang kita cintai ini. Jadi mari sekali lagi saya menghimbau supaya bersama-sama kita bergandengan tangan dengan satu tekad, kita perang melawan narkoba, dan juga sebagai satu kata kunci di dalam perang ini, dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba ini, yaitu jangan ada kata coba. Jadi jangan ada kata mau mencoba ya, karena sekali mencoba pasti akan menjadi ketagihan dan itu akan sangat membahayakan dan kita tidak akan terjerat untuk selanjutnya. Untuk itu mungkin di kesempatan ini saya sangat berharap demikian untuk
kita bisa bersama-sama ya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di kabupaten yang kita cintai ini, sehingga Kabupaten Kepulauan Sangihe ini akan menjadi kabupaten yang bersih, kabupaten yang bersih dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Demikian. Iya, baik. Pendengar, demikian perbincangan kita pagi hari ini dalam topik narkoba merusak masa depan. Seperti yang disampaikan Pak Melki tadi, jangan coba-coba. Terima kasih Bapak Melki Tuan Kota sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe atas kehadirannya di studio RRI. Ya, terima kasih. Dan terima kasih juga bagi pendengar dan pemirsa YouTube dan juga Facebook RRI. Dan RRI sekali di udara, tetap di udara. Kembali bersama Arsitini Lahawiyah.